Oke Sobat KN, sekarang kita lagi bersama guide dari Museum Tanah dan Pertanian dengan Mbak siapa Mbak? Sorry. Dengan Ayu Lestari. Mbak Ayu Lestari. Mbak, saya mau nanya-nanya dikit ya masalah museum ini. Nah, kalau sejarah dari berdirinya museum ini sebenarnya gimana Mbak? Sebenarnya gedungnya sendiri ini sudah ada sejak 1905. 1905? Ya, masa kolonial Belanda. Dan sebelumnya memang dijadikan kantor atau laboratorium pada masa itu. Dan jadi museum itu kan kalau untuk di depan itu ada tanggal 5 Desember 2017. Tapi itu sebenarnya relaunching karena sebenarnya pertamanya itu sejak 1988. Jadi museum ini memang sudah didirikan, sudah ada menjadi museum yang tadinya laboratorium, kemudian kan menjadi museum Mas. Iya. 1988. Nah, itu kemudian menjadi kantor kembali. Setelah itu menjadi kantor kembali dan pernah ada renovasi karena ini bangunan heritage, jadi tidak boleh ada renovasi. Jadi ada renovasi kecil gitu, itu sekitar 2015 yang akhirnya relaunching kembali tahun 2017 sebagai museum tanah. Jadi di relaunching itu karena ini dipugar gitu istilahnya ya? Iya kan tadi kan kantor, menjadi kantor kembali kan dari museum menjadi kantor dan sempat kosong katanya Mas. Sempat kosong betul. Karena kan saya juga di sini memang baru, jadi saya tidak tahu sempat kosongnya berapa lama. Dan setelah itu di relaunching tanggal 5 Desember bertepatan dengan Hari Tanah Sedunia. Hari Tanah Sedunia itu dan ya, jadilah museum tanah. Tadi kan museum tanah aja, tapi kalau untuk yang pertanian itu baru 22 April 2019 kemarin. Ya, jadi baru. Yang memang tahun ini kemudian kita jadikan satu, diintegrasi satu, itu menjadi museum tanah dan pertanian. Nah, Mbak Ayu, kalau mengenai koleksi dari museum pertanian ini sendiri apa yang jadi koleksi utamanya? Oke, icon gitu. Iconnya. Kalau icon sendiri tadi pas pintu masuk itu, kan Mas langsung lihat ada kotak kaca itu, nah itu ada pit soil atau tanah gambut. Nah itu jadi icon dari tanah dan juga ada kan ada batu-batuan di sana. Itu kenapa ada batu di situ? Biasanya kita kalau pengunjung bilang, kalian tahu nggak sih kenapa ada batu di sini? Itu karena ternyata tanah itu terbuat dari batu kan. Tanah itu memang terbuat dari batu. Tapi kalau untuk dari tanah gambut sendiri memang itu adalah tanah organik yang dia terbuat dari batu. Lalu koleksinya sendiri kita ada 10 ordo tanah dari 12 ordo tanah di dunia. Di sini ada 10? Iya, dan itu terlengkap se Asia Tenggara kalau saya tidak salah. Oh gitu, katanya di sini salah satu museum pertanian terbesar se Asia Tenggara katanya. Iya, betul. Karena kita memang koleksinya ada 10 ordo tanah dari 12 ordo tanah di dunia. Betul. Yang kita tidak punya itu ada ordo gurun dan ordo kutub, tanah kutub. Selain itu kita juga ada sampel-sampel tanah yang ada di lemari sebelah sini. Itu adalah sampel tanah dari beberapa daerah di Indonesia. Dan itu ada hubungannya dengan peta yang di belakang kita ini, Mas. Jadi kan ada jenis-jenis warna dari sini. Jenis warnanya itu menunjukkan kayak contoh ini yang warna ungu. 24 ini. Ungu ini kan kita bisa lihat ternyata tanah gambut. Nah, kita bisa lihat di peta, tanah gambut itu ternyata ada tersebar di Sumatera, Kalimantan dan juga Indonesia bagian timur, yaitu di Pulau Irian Jaya. Berarti di Indonesia itu ada 10 ordo tanah dari 12 yang ada di Indonesia. Di dunia. Itu di Indonesia ada 10. Ada 10. Baru tahu sih Mbak. Iya, karena kita itu kenapa ini terlengkap ya? Terlengkap karena itu ya. Terlengkap dan terbesar katanya ya. Iya, selain itu juga kita memang ada selain itu ada jenis batuan juga kan. Lalu kita juga ada di sini ada galeri tentang ekosistem tanah. Galeri ekosistem tanah. Lalu setelah itu ada juga ada biochar, di mana kita di sini akan memperkenalkan sistem untuk penyaringan air. Kan biasanya tuh kalau air sumur yang keruh atau yang berbau. Disaring gitu ya. Kan ada. Ini dari organik, biasanya dari sekam padi, ada dari bumbu jagung, batok kelapa. Oke. Nah, sekarang ini kita mau kemana Mbak? Ada yang menarik lagi nggak dari museum ini? Oke, tadi kan kita sudah di galeri tanah ya. Karena kan sebenarnya museum tanah dan pertanian itu kita ada 3 galeri. 3 galeri? Iya betul. Yang di depan tadi itu di gedung A ada galeri tanah. Dan klimatologi. Yang kedua ini ada di gedung C. Ini ada galeri pertanian yang memang ada dibagi dengan 3 galeri lagi. Jadi lantai pertama itu ada galeri pangan dan peradaban, lalu lantai kedua itu galeri kebijakan dan komoditas, dan lantai ketiga galeri pertanian masa depan. Dan kebetulan di lantai ketiga itu kita memang ada untuk baru virtual
virtual gitu yang akan dikembangkan menjadi aware kalau tidak salah. Jadi itu masih akan nanti baru dibuka untuk Februari nanti. Jadi ini ya, galerinya ya? Iya. Ini ada 3 lantai? Ada 3 lantai. Boleh. Kan? Oke, tadi kan saya sudah jelaskan tentang koleksi dan yang menjadi ikon dari Galeri Tanah. Kalau untuk di Galeri Pertanian sendiri, sebenarnya ikonnya itu sendiri adalah alat-alat pertanian. Nah, sekarang kita ada di lantai 2 masih di Galeri Pertanian. Kalau di sini kan tadi beda lagi, yang di bawah tentang peradaban dan pangan dan peradaban. Kalau di sini tentang komoditas dan kebijakan. Kenapa komoditas? Ini loh Mas, khasnya. Ini kan di sini tadi di pintu tadi diawali masuknya dari sejarah Eropa ke Nusantara. Mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Kami mohon untuk dapat menonaktifkan suara serta mengaktifkan video dan menggunakan virtual background yang dapat Bapak Ibu akses melalui tautan yang disampaikan panitia melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan kami membawa pantun. Ada jeruk di dekat pisang, dibeli 4 oleh Pak Mandor. Hadirin sekalian, selamat siang. Ayo semangat, jangan kasih kendor. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, sekaligus Kepala Kanwil DJBC Aceh, Bapak Safwadi. Yang terhormat Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Sukriya HG. Yang terhormat Kepala Kanwil DJP Aceh, Bapak Imanul Hakim. Yang terhormat Kepala Kanwil DJPB Provinsi Aceh, Bapak Syafriyadi. Yang terhormat Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Bapak Dwi Larso. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat fungsional, pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, narasumber, beserta Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir pada forum Sanggar Kemenku 1 dengan tema Beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Darmawan dan rekan saya Rosiana Alfitria. Kami akan memandu acara Sanggar Kemenku 1 pada siang hari ini. Untuk membuka acara pada siang hari ini, mari bersama kita dengarkan welcoming remarks dari Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Sukriya HG. Kepada Ibu Sukriya, kami persilahkan. Terima kasih Mas Adit, Mbak Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, tak akan pernah berhenti kita tasbih memuji Allah. Sangat banyak nikmat yang kita terima. Dengan kasih sayangnya, siang ini kita keluarga besar Kemenku 1 Aceh kembali bertemu, kembali dipertemukan di Zoom meeting ini. Alhamdulillah tentunya untuk menjaga konsistensi kita Kemenku 1 Aceh sekali sebulan bertemu melalui Zoom meeting. Ini suatu kehormatan bagi kami keluarga besar Kemenku 1 Aceh dengan hadirnya Bapak Direktur Beasiswa LPDP, Pak Dwi Larso. Selamat datang Pak di Aceh. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Lukmanul Hakim, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, yang juga sudah meluangkan waktu bagi kami di sini. Ini sesuatu yang luar biasa. Siang hari ini kita, Pak Dwi, dapat kami informasikan bahwa Kemenku 1 Aceh sekali sebulan Pak kami bertemu di Zoom meeting ini dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan kami. Dan siang ini kami dapat lagi pengetahuan tentang beasiswa LPDP langsung dari sumbernya. Ini sesuatu bagi kami dan mudah-mudahan pertemuan sidang ini akan menambah semangat kami untuk meningkatkan pengetahuan, baik itu formal maupun non-formal.
Terima kasih Pak Lasso beserta tim. Selamat datang di Aceh. Semoga apa yang akan disampaikan nanti akan bermanfaat banyak buat kami, keluarga besar Kemenkyu 1 Aceh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sukriah Hagie atas welcoming remarks yang telah disampaikan. Selanjutnya, marilah kita sambut opening speech dari Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Bapak Dwi Larso. Kepada Bapak Dwi Larso, kami persilahkan. Cek suara Mbak, udah dengar ya? Sudah jelas Bapak, persilakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sukriah dari Kanwil DJN Aceh, Kemenkeu 1, dan sahabat kami yang lain, kolega kami yang ada di Aceh, koleganya Ibu Sukriah yang ada di Aceh. Salam hormat dari kami, mewakili Pak Dirut, Pak Andin Hadianto, kami dari LPDP, full tim Ibu Sukriah. Jadi saya Direktur Beasiswa dan kemudian akan dilengkapi dengan selengkap-lengkapnya oleh Kepala Divisi kami, Pak Lukman, kami nyebutnya. Terima kasih Pak Lukman atas waktunya. Dan Pak Lukman ini lebih tahu daripada saya, Ibu Sukriah, tentang LPDP, karena sejak LPDP berdiri kira-kira beroperasi, Pak Lukman ini sudah sangat tahu tentang A sampai Z-nya LPDP. Kalau saya baru tahun lalu ya bergabung dengan LPDP, jadi senang sekali kami bisa memberikan sumber terbaik. Dan kami sampaikan kawan-kawan semua yang ada di Aceh bahwa kami sangat bangga dan berbahagia. Apalagi yang mengundang ini dari ujung barat Indonesia, Ibu Bapak. Tentunya kami juga selalu berbahagia kalau yang mengundang kami dari ujung timur juga. Jadi kami merasa bahwa Indonesia ini sangat besar, sangat luas, dan memang kita harus maju bersama sebagai suatu bangsa. Ini pesan yang ingin kami sampaikan, karena yang di tengah itu biasanya kalau kita dari barat ke timur selalu lewat yang tengah. Dari timur ke barat selalu lewat yang tengah. Jadi tanpa diminta-minta kami selalu info itu selalu tersebar kalau di tengah. Jadi kalau ada undangan dari timur barat, sebenarnya undangan apapun terkait sosialisasi kami dengan senang hati karena memang menjadi tugas kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini. Apalagi ini dari Aceh begitu. Nah tentunya kami akan memberikan info-info terbaru dan ini saat yang tepat Ibu Sukriah karena apa? Kami menatap tahun 2022 dengan kenormalan yang baru dan semuanya program-programnya sudah siap untuk di-launching sejak awal tahun, Ibu Sukriah. Jadi pada tahun 2020 kami memang terdampak karena COVID, sehingga rekrutmennya terganggu, proses bisnisnya terganggu, itu pun kita berjuang keras agar tetap ada rekrutmen, sehingga hampir 1.000 yang kita bisa rekrut di tahun 2020. Nah, di tahun 2021 ini adalah kebangkitan dari LPDP untuk menghidupkan kembali program-program yang terdampak di tahun 2020. Kami sudah mulai rutin, kita buka pertama rekrutmennya di bulan Mei karena regulasinya April baru beres. Kemudian kita buka lagi di Agustus untuk yang gelombang kedua. Dan kemudian insya Allah tahun depan kita akan mulai normal lagi di awal tahun dan kemudian kedua akan ada di pertengahan tahun di bulan Agustus begitu. Jadi sudah kembali normal tapi dengan kenormalan baru karena seluruh proses bisnis sudah kita sesuaikan dengan protokol kesehatan, semua proses bisnis sudah dilakukan melalui IT. Dan ini tentunya kerja keras dari kawan-kawan yang ada di LPDP untuk menyiapkan segala sesuatunya dalam kondisi apapun, pengembangan SDM tidak boleh berhenti, ya hanya gara-gara COVID begitu. Nah khusus untuk kawan-kawan yang di Aceh, apalagi teman-teman dari DJKN dan tentunya kawan-kawan dari kementerian lembaga, terutama Kementerian Keuangan yang ada di Aceh dan sekitarnya, saya pikir memang LPDP ini punya program khusus. Yang pertama adalah untuk PNS, ya tentunya termasuk TNI Polri di sana.
dan teman-teman ini mendapatkan perlakuan khusus sebagai beasiswa yang namanya targeted. Nanti Pak Lukman akan menjelaskan apa itu detailnya, persyaratannya apa, silakan tanya apapun tentang program itu ya. Khusus untuk kawan-kawan PNS, ini saatnya Anda untuk melihat peluang ini. Karena kami ingin juga mengundang putra-putri terbaik ya di seluruh Indonesia, siapapun itu, baik melalui program targeted maupun program yang umum ya. Kemudian ada program kedua yang mungkin sangat cocok ya untuk terutama untuk yang kita berikan afirmasi Ibu Sukriah dan kawan-kawan. Dan ini afirmasi ini tergolong terbagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama adalah unsur disabilitas. Yang kedua adalah unsur prasejahtera. Jadi kalau ada di sekitar Aceh yang kawan-kawan dari keluarga prasejahtera, itu kami sangat mendorong untuk mendaftar beasiswa ini, dan saya pikir tentunya kawan-kawan yang ada di Aceh punya akses ya terhadap lingkungannya begitu. Dan golongan ketiga adalah golongan yang daerah afirmasi. Nah, daerah afirmasi ini kita mengikuti peraturan yang ada, kalau tidak salah Perpres, nanti Pak Lukman sangat paham. Jadi ada kota kabupaten walaupun di Indonesia bagian barat begitu tetap masuk daerah yang kita berikan afirmasi. Nah, nanti mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan apakah ada di Aceh dan sekitarnya daerah-daerah seperti itu, sehingga ini juga menjadi peluang bagi kawan-kawan untuk mendaftar dengan peluang yang tentunya lebih baik daripada bersaing dengan yang kelompok umum begitu. Tapi kalaupun tidak itu, maka teman-teman juga bisa mendaftar lewat golongan yang katakanlah yang masuk di area prasejahtera, tentunya kita berikan keutamaan. Keutamaan untuk afirmasi itu terkait dengan proses masuknya, passing grade-nya tentunya lebih rendah daripada yang untuk umum, termasuk yang untuk targeted. Kenapa kita sengaja melakukan itu? Karena memang kita ingin memberikan afirmasi. Kemudian bagi yang teman-teman katakanlah bahasa Inggrisnya masih kurang, kita akan berikan pengayaan bahasa, khusus untuk yang ada di daerah afirmasi. Kalau kawan-kawan PNS, saya pikir kemampuan bahasanya sudah cukup dan institusi seringkali juga mendukung ya. TNI Polri juga mendukung peningkatan bahasa. Jadi kita tidak berikan pengayaan bahasa untuk yang targeted, tapi untuk yang afirmasi kita berikan. Itu satu hal yang nanti bisa kawan-kawan manfaatkan. Yang kedua, untuk diketahui, ini Pak Lukman juga terlibat banyak, bahwa mulai tahun ini, sebenarnya akhir tahun lalu, LPDP sudah tidak lagi fokusnya hanya S2 dan S3. Kita mulai masuk di area S1. Kami diberi amanah untuk mendukung program-program yang untuk mengatasi permasalahan dari lulusan S1, di mana mereka katakanlah dalam tanda kutip sulit mencari pekerja atau katakanlah tidak ada dukungan untuk menjadi entrepreneur atau katakanlah sekolah lanjut begitu ya. Jadi program yang ada di Kemdikbudristek, contohnya Kampus Merdeka, program vokasi dan peningkatan guru dosen segala macam termasuk Tendik itu juga disupport oleh LPDP. Tapi leading sektornya adalah Kemendikbudristek. Dan ke depan, insya Allah di tahun 2021 ini kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Banyak pendidikan S2, S3, vokasi, dan segala macam yang akan di-lead oleh Kementerian Agama, tentunya yang terkait pendidikan yang terkait dengan keagamaan. Saya pikir ini juga peluang ya di tahun 2022 nanti untuk dimanfaatkan oleh rekan-rekan, jadi tidak hanya S2 dan S3, baik yang umum maupun yang keagamaan, termasuk untuk yang S1, untuk yang short course, untuk yang magang, untuk yang vokasi begitu ya, ini banyak sekali peluang. Jadi siapa yang menurut saya bisa memanfaatkan peluang ini tentunya akan mendapatkan banyak keuntungan ya dari dana yang dikelola oleh LPDP, tentunya ini semuanya milik negara yang tangan DJKN tentunya ada di sana begitu ya. Ini kira-kira yang ingin saya sampaikan, dan program 2022 ini sangat luas. Ya, tidak hanya tajam tapi meluas, tidak hanya S2, S3 termasuk S1. Dan kalau tidak ada aral melintang, mohon izin, ini program yang sedang kita asah juga antara Kemdikbudristek dan LPDP, dan juga tentunya atas arahan Bapak Presiden, Pak Lukman juga sangat tahu bahwa semoga kalau tidak ada aral melintang 2022 ini kita juga akan
menjaring talenta-talenta yang ada di SMA, SMU, kemudian kita persiapkan untuk masuk perguruan tinggi S1 top di dunia. Ini akan mulai rekrutmennya, akan mulai kuliahnya nanti di tahun 2022. Ini untuk putra-putri terbaik yang talented, yang gifted dari seluruh Indonesia. Nanti kalau programnya sudah jalan normal, akan kita kumpulkan, kita persiapkan selama setahun, selama 2 tahun begitu, untuk bisa menembus program-program S1 terbaik di dunia. Dan ini adalah sesuatu yang diimpi-impikan oleh salah satunya oleh Ibu Menteri, agar kita bisa mencari cara-cara kreatif, inovatif untuk meloncat ya pendidikan atau pengembangan SDM kita, agar kita segera bisa head to head ya, bisa bersaing, bisa bekerja sama dengan negara-negara maju di dunia. Saya pikir itu pengantar dari saya yang biasanya cukup panjang karena saya dosen, Ibu, kadang-kadang bicaranya berdus-dus gitu ya. Mohon maaf, tapi saya antusias untuk mendengarkan juga nanti presentasi dari Pak Lukman, dan terutama nanti tanya jawabnya saya pikir Pak Lukman bisa melaksanakan tanya jawab sampai tuntas apapun pertanyaannya. Saya pikir itu pengantar dari kami. Atas nama LPDP maka kami sampaikan selamat untuk mengikuti acara ini, dan tentunya kalau nanti ada kebutuhan lagi Ibu Sukriah silakan saja kontak kami. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik khusus, kami juga siap, mau WhatsApp saya, mau apa, silahkan, karena ini untuk kepentingan anak bangsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Dwi. Terima kasih pada Bapak Dwi Larso atas opening speech yang telah disampaikan. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan salah satu badan layanan umum yang ada di Kementerian Keuangan berupa BLU Pengelola Dana yang berada di bawah pembinaan Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Perencanaan dan Keuangan, dan secara keuangan di bawah pembinaan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal ini Direktorat PPK BLU. Lalu juga mengelola investasi pemerintah yang merupakan kewenangan dari DJKN, dalam hal ini Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, berupa endowment fund atau dana abadi senilai lebih dari 90 triliun. Setiap tahunnya LPDP menyalurkan beasiswa ke perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi Larso bahwa beberapa jenis beasiswa yang disalurkan sifatnya adalah targeted, seperti beasiswa targeted untuk PNS. Nah, selanjutnya, setelah kita mendengarkan welcoming remarks dan opening speech dari Ibu Sukriah dan Bapak Dwi Larso, apa nih Kak Rosi agenda kita selanjutnya? Nah, Bang Adit, tentunya kita akan memasuki agenda utama dan agenda yang paling ditunggu-tunggu, yaitu materi oleh narasumber. Pada hari ini telah hadir narasumber dari LPDP yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik terkait beasiswa LPDP. Mungkin sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita ya Bang Adit. Betul sekali Kak Rosi. Narasumber kita kali ini merupakan Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi LPDP, yaitu Bapak Muhammad Lukmanul Hakim. Mohon izin kami sampaikan CV singkat dari beliau. Beliau bernama lengkap Muhammad Lukmanul Hakim, SST Chartered Accountant, lahir di Jakarta 11 Mei 1975, memiliki riwayat pekerjaan sejak tahun 1997 sampai 2001 di BUPLN atau DJPLN, lalu di DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, mulai tahun 2001 sampai 2012, dan saat ini bertugas di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sejak tahun 2012, dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan dan Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi. Beliau beralamat kerja di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di Gedung Dana Diaksa Cikini, Jalan Cikini Raya nomor 91A sampai D, Menteng, Jakarta Pusat. Baik, mari kita sapa bersama Bapak Lukmanul Hakim. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bang Adit, Kak Rosi. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya, Pak. Ya. Baik, Bapak, mohon izin. Waktu yang kami sediakan untuk Bapak menyampaikan materi selama 45 menit. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik,
Terima kasih Kak Rosiana, Bang Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Kanwil DJKN Aceh, Ibu Syukriah. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Kanwil DJKN serta KPKNL Aceh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian acara sosialisasi beasiswa LPDP. Senang sekali saya pada kesempatan hari ini bisa silaturahmi ya, berkunjung menyapa Bapak Ibu sekalian guna memenuhi undangan untuk menyampaikan program sosialisasi beasiswa LPDP. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi Larso beberapa hal berkaitan dengan beasiswa LPDP. Ini memang LPDP ini banyak programnya dan kami sudah berjalan dari tahun 2012 hingga kini. Variasi dari awal itu semula programnya sederhana sekali ya, beasiswa reguler, tapi dalam perkembangan waktu ternyata memang ada kebutuhan-kebutuhan ya dari misalnya kementerian lembaga, kemudian dari stakeholders LPDP yang akhirnya berkembang programnya. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan beberapa program yang mungkin dapat dimanfaatkan terutama untuk rekan-rekan yang berposisi sebagai PNS atau ASN. Baik, lanjut dulu ke slide berikutnya. Baik, jadi perlu diketahui bahwa LPDP ini, ya kalau trademarknya kan lebih ke arah terkenalnya LPDP itu sebagai pengelola beasiswa. Namun perlu diketahui bahwa layanan LPDP ini bukan hanya pada satu sisi di beasiswa saja. Namun ada tugas yang diemban oleh LPDP. Yang pertama, selain pengembangan beasiswa, LPDP juga melakukan pengembangan dana, melakukan investasi. Kemudian juga LPDP melaksanakan layanan pendanaan riset. Ya, jadi tiga tusi ini yang akhirnya dijalankan oleh LPDP. Ya, beasiswa itu diharapkan dapat mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia melalui pembiayaan pendidikan, kemudian untuk pengembangan dana. Ya, jadi LPDP tadi sudah disampaikan bahwa ketitipan endowment fund, ya dana abadi pendidikan atau dana pengembangan pendidikan nasional. Dana ini yang dialokasikan oleh APBN, ya ini fungsinya menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi generasi berikutnya melalui pengelolaan dana abadi pendidikan yang optimal. Kemudian selain kedua fungsi tadi, ya LPDP juga melakukan dukungan riset, pendanaan riset, agar mendorong riset strategis dan atau inovatif yang implementatif dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset. Baik, slide berikutnya. Nah ini tadi ya sudah disinggung endowment fund, tapi kalau kita temukan di APBN dengan terminologi dana abadi pendidikan ya atau dana pengembangan pendidikan nasional. Saat ini LPDP mengelola dana yang tidak kecil ya senilai 90,1 triliun ya sampai 2021 ini, dan juga di saat ini LPDP juga ketitipan dana abadi lain selain dana abadi pendidikan. Ya, yaitu ada additionalnya, ada yang dana abadi riset, ya, kemudian ada dana abadi kebudayaan, dan juga dana abadi perguruan tinggi. Ya, ini yang nanti dimanfaatkan untuk kepentingannya masing-masing. Ya, nah dana abadi ini kesemuanya dikelola melalui portofolio investasi. Ya, beberapa portofolio investasi antara lain obligasi, ya kemudian sukuk, ya kemudian deposito, dan diharapkan LPDP ke depan juga berkembang portofolio investasinya. Nah ini ada beberapa chart ya yang menampakkan bahwa dari tahun ke tahun pemerintah mempunyai komitmen untuk terus menambah alokasi dana abadi pendidikan. Ini diharapkan apa? Hasilnya ini akan meningkat untuk pemanfaatan pendidikan dan riset. Baik, berikutnya.
Nah, ini angka berkaitan dengan apa yang telah dihasilkan oleh LPDP. Ya, saat ini penerima beasiswa LPDP kumulatif 27.997 orang, ya, mendekati 28.000. Yang saat ini berjalan itu 6.000-an orang. Dan saat ini tadi sudah disinggung oleh Pak Dwi Larso bahwa LPDP selain mempunyai program yang asli atau native-nya LPDP, ya juga punya program kolaborasi. Jadi ada beberapa kementerian ya yang tahun ini dan tahun ke depannya itu akan melakukan kerjasama dengan LPDP, di mana Kementerian Dikbud, Ristek, dan juga Kementerian Agama serta BRIN itu nanti akan punya program-program khusus berkaitan dengan layanannya dan nanti akan didanai oleh LPDP. Ya, kerjasama ini kita berharap akan memajukan pendidikan dan riset di Indonesia. Baik, berikutnya. Nah, ini jumlahnya ya kalau kita lihat dari programnya. Ya, jadi ada yang S2, S3, kemudian ada pendanaan tesis, disertasi, dan juga ada spesialis kedokteran. Ya, baik, lanjut. Nah, ini sebaran penerima beasiswa ya. Jadi kalau kita lihat dari angka yang tersebar di kawasan Indonesia, memang penerima terbesar masih populasinya di Jawa. Ya, kalau kita lihat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur tentu akan, kalau kita hitung dari proporsinya atau persentasenya, itu akan gemuk di situ, ya, di Pulau Jawa. Sedangkan kalau kita lihat di Sumatera, Kalimantan, apalagi mungkin di Sulawesi atau Papua, kita masih terus mengejar angka yang kita masih lihat masih sangat minim ya partisipasinya. Oleh karena itu memang di dalam program-program LPDP ada yang menyasar daerah-daerah tertentu yang kita harap nanti mengakselerasi ya untuk ketercapaian jumlah penerima beasiswanya. Perlu diketahui ya oleh Bapak Ibu hadirin sekalian, sebenarnya di hubungan antara LPDP dengan legislatif pernah tercetus bahwa LPDP diminta untuk memenuhi kuota afirmasinya itu 30%. Ya. Nah, ini sebenarnya challenge yang cukup berat ya kalau sampai 30%. Karena apa? Karena walaupun program yang ditawarkan sudah banyak variasinya yang menyasar untuk program afirmasi, memang tidak mudah untuk memenuhi kualifikasi yang akhirnya persyaratkan untuk menempuh pendidikan tinggi. Ya, tapi kita berharap dengan sosialisasi seperti ini ya akan makin banyak ya peserta dari daerah non-Jawa. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat ya awardee atau penerima beasiswa yang asal Kemenkeu ya profilnya ya. Proporsi terbanyak tentu masih di dalam negeri di Indonesia ya, kemudian yang di luar negeri sebanyak 448 orang ya, paling tinggi ya atau paling besar jumlahnya, paling menarik mungkin ya itu tujuannya ke Australia, kemudian diikuti oleh Inggris dan Amerika Serikat. Ya, jadi memang mungkin ada plus minusnya dari daerah masing-masing. Ya, namun perlu diketahui bahwa semua yang ditawarkan oleh LPDP daerah-daerah tujuannya ini tentu sudah diperhitungkan ya kemampuan kebutuhan yang nanti diperlukan untuk menempuh studi ya, sehingga sebenarnya pilihan apapun asalkan itu memenuhi asas manfaat yang nanti akan diperoleh ya ketika pasca studi ya, tentu LPDP akan tetap memenuhi ini begitu. Baik, silakan lanjut. Nah, ini kalau kita lihat dari jenjang studi ya, saat ini yang dari Kementerian Keuangan untuk pendidikan S2 sudah mencapai data 925 orang. Kemudian untuk yang doktor ya 138 orang dengan gender ya laki-lakinya masih lebih banyak yaitu 621 orang, sedangkan yang perempuan 304 orang. Dari sisi asal unit ya kita lihat di
DJP atau Ditjen Pajak itu mencapai jumlah yang paling tinggi ya, yang telah mendapatkan beasiswa ya sebanyak 508 orang ya, kemudian diikuti Bea Cukai, Setjen, dan kalau kita lihat DJKN ini ada di urutan kelima ya. Kita berharap nanti dengan sosialisasi ini ya, partisipasi rekan-rekan DJKN ya untuk bisa menambah jumlah orang yang mendapatkan beasiswa akan bertambah banyak ya. Oke, kita lanjutkan yang berikut. Nah, ini kalau kita lihat di per benua ya. Jadi rupanya tujuan favorit ya tetap di negara Eropa. Ya, kalau yang luar negeri ya, tentu kalau yang dalam negeri ya tadi sudah saya sampaikan bahwa proporsi yang paling besar memang di dalam negeri. Tapi untuk yang tujuan luar negeri di Eropa, ya kemudian diikuti oleh Australia dan juga kemudian Amerika Serikat. Ya, sekali lagi, ya berkaitan dengan tujuan pendidikan, ya ini apapun negaranya atau tujuan studinya, ya LPDP berupaya untuk memenuhi standar stipennya atau living allowance-nya. Ya, jadi tidak perlu khawatir akan memilih mana, tinggal mana yang paling bermanfaat untuk karir dan prestasi selama bekerja ya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Baik, berikutnya. Nah, ini kalau kita bicara hasil yang diperoleh ya, ini ada beberapa profil alumni ya yang sudah mereka ketika selesai menempuh pendidikan ya, mereka bisa berkiprah di masyarakat dan sampai level nasional ya, seperti Mas Belva ini ya, ini adalah ruang guru ya, kemudian Risa Santoso ini rektor termuda ya, Dewi Nurasya kita juga tahu itu sebagai salah satu anggota Satgas Covid ya tingkat level nasional, dan yang lain-lain ya. Dan juga ada yang Mas Dodi ini staf ahli ya, staf ahli di Kementerian PDTT. Nah, ini sebenarnya sebagian saja ya profil alumni yang sudah berkancah di level nasional atau bahkan ada yang internasional. Ya, kita berharap di Kemenkeu juga nanti akan juga menghasilkan profil-profil serupa ya, yang akhirnya bermanfaat untuk Kementerian Keuangan secara umum. Baik, lanjut. Ya, ini ada yang lain ya. Kita lanjut ya, setelahnya. Baik, tadi sudah disampaikan berkaitan dengan program kolaborasi Kemendikbudristek. Ya, jadi ada beberapa program yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semua. Tadi Pak Dwi Larso sudah menyebut bahwa dengan kolaborasi ini, ya ada program yang sudah menyentuh di S1. Ya, ada program-program yang dapat dimanfaatkan barangkali oleh keluarga kita, adik kita, ya, atau sekeliling kita, yang saat ini aksesnya dapat dicapai dengan mudah. Ya, kalau saya lihat secara persyaratan dan seleksinya juga tidak terlalu berat, ya, dan ketersediaan dananya cukup besar, ya. Jadi LPDP sebenarnya mengalokasikan dana ini sudah cukup banyak, memang tapi pendaftaran atau yang lolos ini tidak banyak, ya. Akhirnya serapannya rendah sekali, ya, tidak memenuhi target. Nah, kita harapkan ya dengan sosialisasi seperti ini nanti barangkali ya ada sekeliling kita yang bisa memanfaatkan program-program kolaborasi dengan Kemdikbudristek ini, ya, dan akhirnya bisa menaikkan kualitas pendidikan kita. Di sini ada program beasiswa ya yang budaya, kemudian untuk dosen, dan juga ada yang sifatnya tadi untuk kampus merdeka. Ya, jadi Mas Menteri ya Pak Nadiem Makarim itu punya cita-cita bahwa ada program-program yang nanti menjembatani ya kebutuhan yang menjembatani kebutuhan kerja. Ya, jadi diharapkan orang yang lulus dari pendidikan S1 itu kualifikasinya atau kualitasnya itu dapat memenuhi
kebutuhan di lapangan kerja. Oleh karena itu ada yang dinamakan dengan kampus merdeka. Jadi pendidikan S1 sebanyak SKS tertentu nanti akan bisa dipenuhi tidak dengan belajar di kelas. Ya, ada yang akhirnya bisa menempuh pendidikan dengan magang, ya kemudian dengan pertukaran pelajar luar negeri dan yang lain-lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini secara kumulatif jumlah total penerima beasiswa program kolaborasi ada 67.244 orang, ya, terdiri dari penerima non degree-nya 2.389 orang, penerima degree-nya 2.175 orang, ya kemudian penerima non degree 2021 ada 62.680 orang. Nah, di ke depan ya tentu ini jumlah yang akan terus meningkat, ya kita harapkan nanti partisipasi dari masyarakat Indonesia makin banyak, ya sehingga kita berharap nanti kualitas pendidikan di Indonesia ya terutama yang di level S1 dan juga yang degree itu akan terus meningkat. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke program native-nya LPDP. Jadi di kesempatan ini memang tidak semua program yang akan disampaikan, kita khusus pada program-program tertentu ya yang nanti mungkin bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu adalah program afirmasi, ya kedua targeted dan yang umum. Di program afirmasi ini artinya ya ada kekhususan ya dari program ini yang akhirnya memudahkan dari kualifikasi dan persyaratan. Ya, di sini kita menyasar pada target tertentu yaitu beasiswa difabel, kemudian beasiswa daerah afirmasi, kemudian beasiswa prasejahtera ya khusus magister saja, kemudian beasiswa santri. Untuk targeted ya ada PNS TNI Polri, ada beasiswa kewirausahaan. Kemudian yang baru launching yaitu beasiswa pendidikan kader ulama yang bekerja sama dengan Majelis Istiqlal. Kemudian untuk yang umum yaitu beasiswa reguler, beasiswa PTUD atau perguruan tinggi utama dunia, kemudian ada pembiayaan co-funding. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini tadi sudah disampaikan ya. Ini kita skip saja karena waktunya terbatas ya. Nah, ini rangkaian seleksi yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi awal dari rangkaian seleksi beasiswa LPDP dimulai dari seleksi administrasi. Ya. Seleksi administrasi dilakukan dengan media online. Ya, jadi kalau rekan-rekan sekalian ingin update mengenai kapan sih beasiswa LPDP akan dibuka, maka saya anjurkan untuk bisa follow medsosnya LPDP baik itu Instagram, Twitter atau Facebook. Ya, karena dengan follow ketiga media tersebut, ya mudah-mudahan informasi-informasi penting berkaitan dengan seleksi itu akan nanti disampaikan melalui kanal-kanal tersebut. Ya, pertama ya ketika sudah dilakukan pembukaan pendaftaran, ya ketika orang sudah upload semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, akan dilakukan seleksi administrasi, ya. Kelengkapannya, kemudian muatannya apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan itu akan diseleksi. Kemudian ketika itu sudah lolos ya, sudah dapat dipenuhi, maka akan berlanjut dengan seleksi substansi atau substansi akademik ya. Yaitu kalau kita mengenal mungkin TPA lah ya mirip-mirip begitu ya, yang psikotes ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan seleksi substansi kebangsaan. Ini akan menguji nilai-nilai kebangsaan pendaftar. Kemudian nanti akan dilanjutkan seleksi wawancara dan nanti akan ada pengumuman setelah itu. Nah, perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian ada kekhususan di sini ketika mendaftarnya melalui program beasiswa PTUD, Perguruan Tinggi Utama Dunia. Ya, jadi ada program khusus yang namanya Perguruan Tinggi Utama Dunia ini, dia listnya hanya sedikit, ya tidak sampai 20 universitas, yang tentu juga untuk masuknya juga susah-susah ya. Tapi bisa digaransi ketika ada
pendaftar yang sudah memperoleh letter of acceptance, ya bisa masuk ke perguruan tinggi yang tertuju di PTUD ini, maka dia akan lompat, ya, dia tidak akan melewati seleksi substansi akademik, tidak akan melalui tes TPA itu, ya langsung ke seleksi substansi kebangsaan dan kemudian wawancara. Nah ini kalau sudah punya LOA ini, ya ini kalau bisa dikatakan kansnya akan lebih besar ya dibandingkan dengan yang program-program lain. Baik, kita lanjut. Nah ini probisnya, ya ini tadi sudah, ya. Jadi nanti ketika lulus seleksi, ya sudah lulus seleksi, nanti akan melewati proses di mana pendaftar ya itu akan menyerahkan dokumen-dokumen yang nanti akan diikat dalam kontrak yang akan ditandatangani oleh pendaftar beasiswa. Ya, kemudian LPDP akan mengeluarkan SK dan kemudian LPDP juga nanti akan meminta kepada para peserta beasiswa ini untuk ikut serta dalam persiapan keberangkatan. Ya, ketika sudah melalui persiapan keberangkatan, nanti dia akan diberikan akses kepada aplikasi pembayaran, kemudian nanti akan menjalani studi. Ya, nah di sini nanti semua akan dipantau, ya, baik itu pengajuan pembayarannya dan juga layanan monefnya sampai kelulusan. Baik, yang berikut. Ya, ini komponen beasiswa yang diberikan oleh LPDP. Jadi kami ya di LPDP ini prinsipnya full scholarship ya. Jadi seluruh kebutuhan selama studi sedapat mungkin LPDP akan penuhi. Jadi kalau kita lihat list atau komponen dari pendanaan beasiswanya, yaitu dari A dan Z ini semuanya sebenarnya kita harapkan sudah selesai. Ya bahkan misalnya dari yang hal kecil-kecil ya, uang pendaftaran ya, untuk yang S3 misalnya ada tunjangan keluarga dan yang lain-lain ya. Jadi kita harapkan memang seluruh kebutuhan selama studi itu akan bisa terpenuhi, dan kita juga akan melakukan review ya setiap tahunnya. Barangkali di setiap negara akan ada penyesuaian terhadap stipend atau living allowance. Barangkali ya misalnya ada inflasi dan sebagainya, akhirnya diperlukan untuk penyesuaian living allowance-nya, maka LPDP akan mereview dan juga kemudian akan menetapkan penyesuaian. Baik, berikutnya. Nah ini tanggal pentingnya selama 2021, tentu nanti di 2022 akan berbeda. Kami harapkan nanti kalau misalnya ada yang berminat untuk bergabung ya, di dalam seleksi LPDP, beasiswa LPDP, diharapkan untuk bisa tadi ya follow saja medsosnya, nanti bisa dapat update jadwal seleksi beasiswa LPDP. Kita lanjut. Nah ini sudah lewat ya. Nah ini, oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini ada afirmasi, ada targeted, ya, ada yang reguler. Ya, kalau sebagai tips ya, tentu LPDP yang paling akan susah untuk kans diterimanya di reguler. Ya, di reguler. Dia akan perlu bobot yang akan lebih besar bila dibandingkan dengan afirmasi atau PNS Training Board. Ya. Jadi perlu diperhatikan ketika rekan-rekan sekalian memilih program apa yang cocok, ya nanti perlu dilihat kebutuhannya dan kemudian kapasitas pribadinya kira-kira akan masuk sebagai apa. Nah, yang paling lebih mudah untuk bisa atau relatif mudah dibandingkan program lainnya, ya jadi PNS Teknik Polri dan afirmasi tentu akan lebih mudah bila dibandingkan dengan reguler. Karena apa? Karena reguler ini istilahnya peserta umum yang tanpa ikatan apapun atau kualifikasi apapun. Ya, jadi tentu dia akan lebih selektif dibandingkan PNS, TNI, dan Polri. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang sudah sampaikan beasiswa PTUD. Ya, jadi beasiswa PTUD ini istilahnya 90%-nya itu bisa dikatakan kalau sudah punya letter of acceptance
perguruan tinggi tujuan PTUD, maka dia punya kans seperti itu. Ya besar untuk bisa diterimanya. Karena apa? Karena LPDP memandang untuk masuk perguruan tinggi utama dunia ini sulit, ya, sehingga LPDP mendorong kalau misalnya ada yang dapat letter of acceptance-nya, maka akan didorong. Kita nanti akan menguji yang kecil-kecil saja, yang sedikit saja, ya, terutama mengenai substansi kebangsaannya. Kalau tidak ada masalah, maka dia akan cepat untuk diberangkatkan atau dikuliahkan. Baik, lanjut. Nah, ini untuk reguler, ya, ini persyaratannya nanti akan bisa dilihat di website LPDP secara detail, ya. Baik IP, kemudian usia, ya, kalau usia untuk magister ya 35 tahun dan 40 tahun. Ya, nanti juga yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan TOEFL-nya. Ya, dalam negeri, luar negeri akan ada perbedaan tentunya. Ya. Lanjut. Nah, ini untuk yang PTUD, ya. PTUD sebenarnya hampir sama, ya, hampir sama atau sama bahkan ya kalau secara persyaratan dengan yang beasiswa reguler. Hanya saja dia persyaratan utamanya adalah dia sudah punya letter of acceptance atau sudah diterima di perguruan tinggi utama dunia. Jadi kalau sudah diterima di Harvard, di Stanford, ya, dan kampus-kampus lain yang ngetop itu ya di dalam list perguruan tinggi utama dunia, maka silahkan untuk mendaftar ini. Jangan salah kamar ya. Jadi kalau yang sudah merasa punya LOA kampus-kampus yang dalam PTUD, jangan daftarnya di reguler. Ya sayang. Ya, daftarnya di beasiswa PTUD. Baik, lanjut. Nah, ini ya listnya, dan memang nggak mudah ya untuk masuk di sini. Ya, Caltech, Columbia, Cornell, Harvard, dan yang lain-lain. Ya, ini list yang sudah digodok LPDP berdasarkan list pemerikatan kampus di dunia. Ya, ada formula yang akhirnya dirumuskan oleh LPDP dan menghasilkan 15 perguruan tinggi ini. Ya, sekali lagi ini tidak mudah untuk masuk sini sehingga LPDP mengapresiasinya dengan punya tahapan yang berbeda. Ya, dia tidak akan melalui TPA dan juga secara seleksi nanti akan lebih dimudahkan. Baik, lanjut. Beasiswa co-funding mungkin skip aja kali ya karena kayaknya nggak ini. Oke. Ini beasiswa pendidikan kader ulama, ini program baru yang bekerja sama dengan Istiqlal, ya. Jadi ada program khusus yang nanti diproyeksikan memang S2, S3, ya setelah itu mereka akan punya jaringan dengan ulama internasional. Ini nanti akan ada internship atau magang, ya, di luar negeri, jadi punya kekhususan memang. Nanti juga ini ada program dikumpulkan dalam salah satu pemondokan ya bersama, ya, sehingga memang ini program yang dikreasikan secara khusus oleh Majelis Istiqlal. Ya, ini baru dimulai di tahun 2021 ini dan kita harapkan memang akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Baik, lanjut. Nah, ini beasiswa PNS TNI Polri, ya. Jadi kalau kita lihat persyaratannya, ya, usianya memang ada beda dengan usia yang reguler atau PTUD. Ya, untuk yang S2 kalau tadi kita lihat di reguler 35, ini dinaikkan menjadi 37, ya, magister, dan kemudian untuk yang PNS Japung peneliti, prarekayasa, medis, kemudian TNI Polri akan ada beda lagi, ya. 37 PNS yang umum, yang Japung 42, ya, TNI Polri 40 untuk yang S2. Untuk yang S3, benar, S3 42, ya, PNS yang reguler, ya, kemudian yang 47 untuk yang Japung dan 45 tahun untuk yang TNI Polri. Baik, kita lanjut, ya. Ini beasiswa kewirausahaan juga baru, ya, jadi dibuka nanti ada program di mana bisa menampung orang yang punya proyeksi setelah lulusnya dia akan menempuh kewirausahaan. Ya, jadi kita punya tabungan itu dan list perguruan tinggi juga ada beberapa yang menyasar memang untuk bisa menempuh pendidikan kewirausahaan. Baik, berikutnya. Nah, ini beasiswa santri. Ya, beasiswa santri ini yang berdasarkan rekomendasi pimpinan pesantren. Nah, diharapkan nanti aktif sebagai pendidik kelanjutannya juga, ya.
Kemudian kriteria berikutnya alumni program beasiswa santai berprestasi. Ini nanti diharapkan setelah menempuh pendidikan dia akan berkhidmat atau mendedikasikan ilmunya di pesantren juga. Baik, lanjut. Nah, ini untuk yang difabel. Ya, jadi kalau ada kenalan kita atau keluarga barangkali yang berkebutuhan khusus, LPDP punya program khusus di mana nanti akan mendanai seluruh kebutuhannya. Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian bahwa kebutuhan yang nanti akan diperlukan ya untuk menunjang studi ya seperti misalnya ada pendampingan keluarga ya. Keluarganya itu juga akan diberikan living allowance ya dan juga kebutuhan-kebutuhan lain sehingga nanti pelaksanaan studi itu tidak terganggu dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang kalau dibandingkan dengan yang peserta biasa ya tentu akan terkendala ya. Nah, disinilah LPDP akan punya komponen pendanaan khusus untuk difabel. Tapi nanti memang akan direview ya kebutuhan-kebutuhan yang khusus itu. Ya, kita apresiasi ya dalam perjalanan program ini tidak semua yang berkebutuhan khusus akhirnya meminta perlakuan khusus ya. Kadang-kadang ada juga saya nggak butuh gitu ininya komponen-komponen tertentu. Akhirnya dia dengan yang biasa ataupun kalaupun meminta kebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya, baik, lanjut. Beasiswa prasejahtera ya ini untuk yang kemampuan ekonominya di bawah rata-rata ya. Nah, ini nanti akan dipersyaratkan diutamakan yang pertama di keluarganya mendapatkan gelar sarjana atau pertama di keluarganya mengejar gelar magister ya. Jadi nanti ada dokumen bukti prasejahteranya yaitu bukti kepemilikan kartu keluarga sejahtera atau PIP atau KIP atau alumni bidik misi kurang dari 2 tahun. Baik, lanjut. Nah, beasiswa daerah afirmasi ya. Dulu pernah di Provinsi Aceh tidak ada ya yang daerah afirmasi, tapi sejak di Aceh itu tidak masuk dalam kategori 3T, akhirnya saat ini memang tidak ada dari Provinsi Aceh yang akhirnya masuk di dalam daerah afirmasi. Ya, jadi memang di daerah 3T ini ya yang daerah afirmasi ini kita ambilnya data yang dari Bappenas ya, kemudian nanti kami formulasikan kembali ada pengembangannya yaitu Papua dan beberapa daerah lain yang kita anggap yang tidak semuanya memang masuk 3T, akhirnya masuk juga yang Papua. Tapi kalau yang lain ya selain Jawa, selain Pulau Jawa ya maka kita lihat kalau misalnya di daerah list 3T-nya tidak masuk ya maka tidak masuk. Dan saat ini memang kalau tidak salah Provinsi Aceh tidak lagi ada yang masuk di dalam kategori daerah afirmasi. Kita lanjut. Ya, ini yang daerah afirmasi Papua dan Papua Barat ya dulu ada beasiswa Indonesia Timur, sekarang ini dikategorikan juga daerah afirmasi. Ya ini untuk menampung saudara-saudara kita yang penduduk asli ya mereka nanti akan mendapatkan kekhususan dari kualifikasi dan persyaratan. Ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini nah ini kita lihat nih ya. Provinsi-provinsi yang masih masuk ya Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Dan ini sekarang semakin sedikit. Kemudian NTT, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, ya. Lanjut. Ya ini Papua. Kalau Papua dan Papua Barat ini total keseluruhan. Baik, rekan-rekan sekalian hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Saya sebenarnya tadi punya batasan 30 menit ya, ini kayaknya lebih gitu. Jadi silakan kalau misalnya ada pertanyaan dapat disampaikan di sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan. Saya kembalikan ke Kak Rosi dan Bang Adit. Terima kasih pada Pak Lukman atas materi yang telah disampaikan. Ini luar biasa sekali materinya ya Kak Rosi. Materi dari Pak Lukman ini sangat mencerahkan bagi kita semua, khususnya PNS di Kementerian Keuangan dalam mengejar beasiswa yang disediakan oleh LPDP. Materi yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi sangat menarik perhatian hingga sampai 125 partisipan nih Pak Lukman, luar biasa.
tidak hanya dihadiri oleh seluruh instansi vertikal di Aceh, Bapak, mulai dari DJP, DJBC, DJPB, dari Sabang sampai Sinabang, tapi juga dari luar Aceh juga hadir nih Pak di kesempatan kita Forum Sanggar ini. Ada dari, berarti terpantau ada dari Sumut, ada dari Palembang, ada dari Sumsel Jambi Bangka Belitung, ada dari Kalsel, ada dari Bima Pak, dari Singkawang, Balangkaraya, Pematang Siantar, dan ada juga dari jauh nih Pak, dari Palopo. Luar biasa sekali nih Pak kehadiran teman-teman di Forum Sanggar ini sampai ke Aceh Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman rekan-rekan dari unit di luar Aceh yang turut berpartisipasi. Wah, ada dari Papua juga ini Pak, dari Bu Dewi dari Papua, luar biasa sekali, sampai dari Aceh sampai Papua berkumpul Pak di Forum Sanggar Kemenq 1 Aceh. Bagaimana Kak Rosi? Selanjutnya kita akan memasuki sesi apa Kak Rosi? Luar biasa sekali ya Bang Adit. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Di kesempatan sesi pertama ini akan kami buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengklik tombol raise hand-nya atau bisa melalui kolom chat. Saat ini terpantau ada 1 pertanyaan nih Bapak dari kolom chat, ada dari Bapak Rahmadi, bertanya, untuk yang di ujung negeri seperti Aceh, Bapak, apakah ada kekhususan untuk mengajukan beasiswa LPDP ini terkait beasiswa afirmasi ya, Pak? Ya. Silakan Bapak, tadi dikonfirmasi kembali, Bapak. Ya, jadi sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, ya, ada program beasiswa yang menyasarkan berdasarkan lokasi geografis ya, ataupun daerah gitu, aspek kedaerahan. Kita memang melihat bahwa ada daerah-daerah tertentu yang secara rata-rata masyarakatnya kemampuan pendidikannya masih di bawah yang rata-rata begitu. Oleh karena itu memang LPDP punya program-program khusus berkaitan dengan daerah-daerah seperti ini. Nah, LPDP menamakan menamakan program ini beasiswa daerah afirmasi yang diambil datanya dari list yang dikeluarkan oleh Bappenas ya berkaitan dengan 3T ya, 3T terluar ya, ada 3T itu ya ininya kategorinya. Nah, dari 3T ini memang setiap tahun bergerak itu ya, ada yang mungkin muncul, ada yang di akhirnya keluar dari list. Nah, LPDP juga mengupdate data ini. Nah, memang yang masih menjadi concern bagi LPDP adalah yang Papua ya, Papua. Jadi Papua dan Papua Barat yaitu nanti akan ada kekhususan di mana dia akan menjadi selalu menjadi daerah afirmasi ya, keseluruhan kabupaten. Tapi untuk daerah lainnya memang akhirnya terus dinamis ya. Kalau dia masuk di dalam kategori 3T dia akan terambil, kalau keluar dia akan tidak masuk dalam list 3T. Jadi nanti tinggal diperhatikan saja, dan terus terang secara penilaian tentu akan ada beda nih. Ya, tentu akan ada beda dan juga dari persyaratan. Ya, dia akan dibedakan. Ini yang dapat kekhususan seperti itu. Ya, demikian Bang Adit. Iya, terima kasih Pak Lukman. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Bapak Wildan Gozali. Bertanya, apakah benar pendaftar yang mendapatkan LOE terlebih dahulu lebih diprioritaskan daripada penerima beasiswa yang belum mendapatkan LOE? Bagaimana nih Pak? Ya, dapat saya jelaskan begini. Jadi LPDP di dalam beberapa programnya tidak mensyaratkan wajib untuk punya LOE ya, kecuali PTUD ya. Jadi tadi saya ulangi lagi, ada program khusus yang harus wajib punya LOE cuma PTUD. Ya, PTUD karena punya LOE itulah akhirnya dia jadi kekhususan juga, akan dipermudah seleksinya. Ya, bisa dikatakan 90% dia udah bisa lulus itu, kecuali nanti ada halangan-halangan di dalam seleksi substansi kebangsaannya. Tapi kebanyakan pendaftar itu akan dimudahkan. Tapi di program di luar PTUD ya, memang tidak ada kewajiban untuk menyampaikan LOE bahwa sudah punya LOE, nggak ada. Ya, dia bisa punya, ya bisa juga tidak.
ya. Namun ya ini yang mungkin ketika di dalam seleksi itu akan ada nuansa yang berbeda ya. Ya, jadi kalau sudah punya letter of acceptance, dia akan mantap ketika seleksinya. Ya karena apa? Karena sudah tertuju tuh prodinya. Ya, prodinya sudah tertuju, ya kemudian nanti ketika diskusi dia akan bisa fokus dan pewawancara juga sudah bisa fokus ya. Dia nanti akan mau kuliah apa, kebermanfaatannya akan apa, itu akan lebih fokus dibanding dengan yang belum punya LOE. Ya, tapi juga tidak ada halangan juga ya bagi yang belum punya LOE itu untuk bisa mendaftar dan juga lulus ya, tidak berarti seperti itu. Tapi mungkin secara challenge akan lebih mudah orang yang punya letter of acceptance. Ya, demikian Bang Adit. Iya, luar biasa ya Pak. Kak Rosi, apakah ada pertanyaan nih Kak dari tempat lain nih Kak? Iya nih ada pertanyaan dari YouTube Pak. Pak izin bertanya, untuk beasiswa LPDP program targeted PNS Pemda, apakah surat rekomendasi dari atasan di tempat bekerja ada ketentuan minimal setingkat eselon tertentu? Terima kasih. Akan dijawab, Ya, Pak. baik. Terkait dengan persyaratan rekomendasi ya, memang di dalam PNS TNI Polri ini ada kekhususan ya, di mana rekomendasinya itu harus dari unit yang mengorganisir SDM. Kalau di kita mungkin Biro SDM ya, harus selevel itu. Karena nanti gini, di setiap PL itu akan kemudian di-pooling ya di masing-masing KL, ya kemudian nanti di Biro SDM-nya yang akan menyampaikan surat rekomendasi dan juga akan menyampaikan ke LPDP siapa-siapa saja yang akan menjalankan seleksi beasiswa LPDP. Ini nanti gunanya supaya tidak akan ada masalah ya, karena kita mendapati kadang-kadang ada perbedaan kebijakan ya di masing-masing kementerian, di mana mungkin atasan langsung memberikan izin, tapi di Biro SDM-nya punya kebijakan yang berbeda. Kita meminimalisir kondisi ini ya dengan akhirnya pemberian rekomendasi dilakukan oleh Biro SDM masing-masing. Demikian Kak Rosi. Luar biasa ya Kak Rosi, bahkan sampai PNS Norintah Pemda pun bertanya di forum Sanger seperti itu. Luar biasa sekali forum Sanger kali ini. Selanjutnya Bapak ada yang raise hand dari Bapak Ludwi KPP Lok Sumawe. Kami persilakan Bapak Ludwi untuk menyampaikan pertanyaan Bapak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Adit, Kak Ros, Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Ya. Dan Ludwi dari KPP Lok Sumawe, Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak, kalau berkenan saya ingin ajukan. Tadi Silakan, satu sudah dipertanyakan oleh terkait dengan LOE tadi. Yang pertama terkait dengan uang saku, Pak Lukman. Ini kan sensitif nih Pak Lukman. Kalau langsung uang saku ya. Kalau untuk allowance ini Pak Lukman, saya paham memang kalau antara luar negeri dan dalam negeri itu ada perbedaan Pak Lukman ya. Iya. Nah sebenarnya untuk luar negeri Pak Lukman, apakah ada perbedaan? Ada begini, di kota ini, di negara ini berbeda dengan lain atau semuanya sama Pak Lukman untuk luar negeri? Untuk dalam negeri juga seperti itu. Apakah misalkan di UGM dengan di ITB, apakah berbeda besarannya? Dan kalau boleh tahu kita sneak peek angkanya itu berapa sih kalau dalam negeri Pak Lukman? Biar bisa gugur Pak Lukman. Itu yang pertama. Terus kedua izin yang terkait dengan keluarga yang ditanggung Pak Lukman. Saya dapat informasi kalau LPDP itu juga selain orang yang mendapatkan awardinya juga keluarga ditanggung Pak Lukman. Nah ini apakah berlaku juga untuk dalam negeri keluarga itu? Kalau ke luar negeri apakah juga dapat juga ditanggung luar negeri? Terus kemudian sampai seberapa? Misalkan istri mungkin anaknya sampai seberapa banyak yang ditanggung? Terus kemudian terkait nomor 4 terkait ini Pak Lukman. Kalau di kami kan di DJP Pak Lukman, informasi beasiswa LPDP itu melalui kantor pusat Pak Lukman. Jadi kita semuanya. ada informasi sama ya. Nah, apakah ini dimungkinkan kami misalkan pengen cepat-cepat gitu kan. Jadi kita biar fokus kita melalui jalur yang di luar dari yang ada gitu. Mesti mandiri lah gitu istilahnya. Apakah ini seperti itu?
Terima kasih Pak Lukman. Terima kasih Ya. Bang Adit, Kak Ros. Baik, berkaitan dengan stipend ya atau living allowance ya, dapat kami sampaikan bahwa ketika LPDP menetapkan nilai besaran living allowance itu diperoleh dari data-data yang tersebar ya. Kita juga pakai tuh konsultan untuk bisa menghasilkan angka-angka yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan awardee selama studi. Nah, di saat ini memang kebijakan LPDP untuk yang dalam negeri ya itu membagi dua klaster ya. Jadi klaster mahalnya ada klaster yang sedangnya lah begitu ya. Jadi Jakarta, Surabaya, Makassar ya saya lupa ya. Jadi beberapa itu yang memang dia lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan Jogja ya dan daerah-daerah lain ya yang secara kebutuhan ekonomi untuk menjalankan studi itu lebih rendah. Jadi ada 2 layer. Dan itu kita evaluasi setiap tahun, Pak Ludwig. Ya, jadi kita lihat nanti akan memungkinkan sebenarnya kalau LPDP nanti akan menyesuaikan bila di mana misalnya ada inflasi ya atau ada kebutuhan-kebutuhan khusus yang akhirnya perlu ada penambahan atau penyesuaian living allowance. Nah, kemudian untuk yang luar negeri, ya luar negeri itu nanti juga sama sebenarnya. Ya, ada beberapa negara yang di klaster. Seperti US itu di klaster 3 bahkan ya misalnya yang New York, yang Boston dan yang lain-lain itu yang mahal-mahal yaitu di yang 1, kemudian ada klaster kedua dan klaster ketiga. Di beberapa negara lain juga ada yang klaster begitu mungkin yang ibu kota dan non ibu kota ya. Australia juga demikian, ada beberapa klaster, UK juga demikian. Nah, nanti data itu ya kita akan lihat terutama ketika menempuh perizinan visa. Ya, jadi kalau visa itu memang akhirnya bergantung juga penerbitannya, dia dapat beasiswa berapa living allowance-nya. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan visa, nanti nggak keluar tuh visanya. Maka LPDP ketika ada kebijakan negara mensyaratkan bahwa dia harus punya living allowance sekian, nah LPDP pasti harus menyesuaikan. Ya, jadi kita sedapat mungkin memang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup kita akan lakukan penyesuaian-penyesuaian. Kedua berkaitan dengan tunjangan keluarga. Ya, dulu LPDP itu sebenarnya cukup generous ya. Dulu magister S3, ya S2 dan maupun S3 dapat tunjangan keluarga. Syaratnya apa? Orang yang pasangan dan anaknya itu harus ikut juga. Ya, kalau dia pindah kota, ya misalnya dari Aceh ini, misalnya mau ke UGM misalnya, kemudian keluarganya dibawa, itu akan diberikan dana tunjangan keluarga 50% living allowance. Ya, jadi kalau living allowance-nya di Jogja berapa ya? Lupa saya 4 juta mungkin ya. Sekitar segitulah 4 juta ya. Nanti dapat 50%-nya. Ya, 50%-nya. Jadi tanggungan setiap pribadi sebenarnya tanggungannya 2 ya. Setiap tanggungan itu 25% maksimal jadi 50%. Ya. Hanya saja memang perlu diketahui banyak kasus ya, banyak fraud yang dilakukan di dalam pengajuan tunjangan keluarga. Akhirnya yang sekarang diperkenankan hanya yang S3. Ya, jadi kalau S3 itu bisa mendapatkan dana tunjangan keluarga. Kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan perizinan ya atau menempuh pendidikan bagi PNS atau ASN itu nanti semuanya memang kita dalam koordinasi kementerian masing-masing ya. Kayaknya kalau nggak salah DJP memang khusus ya. Jadi terpisah dengan kalau di kita dengan Biro SDM. Jadi Biro SDM akan mengambil non DJP, kalau DJP khusus nanti rekomendasinya. Nah, apakah boleh akhirnya yang mandiri ya bisa juga ya. Yang mandiri itu yang PTUD, tapi tetap rekomendasinya dari unit masing-masing, Mas. Ya, jadi tetap saja ya Biro SDM ataupun DJP ya nanti akan harus mengeluarkan surat rekomendasi ya walaupun mungkin tidak menempuh program yang PNS TNI Polri tapi tetap dia nanti akan ada dalam koordinasi Biro SDM masing-masing. Demikian Pak Ludwig. Boleh konfirmasi lagi Pak Lukman. Ya silakan. Izin ya. Bang Adit dan Kak Ros.
tadi selintas dengan keluarga yang tanggung dua ini berarti istri dan satu anak gitu Pak? Iya begitu. Begitu ya. Oke. Boleh diintip nggak Pak jumlahnya Pak? Ada bukunya sih, nanti saya share aja ya kali atau gimana ya. Saya lupa juga, tapi sekitar segitu lah, 4 juta lah sekarang. Dan itu sebenarnya bisa disesuaikan secara itu 50% dari 4 juta itu berarti untuk yang tanggungan setiap bulannya. Iya. Oke, Pak, terima kasih Pak Lukman. Yo, sama-sama. Terima kasih Bang Adit. Terima kasih Pak Ludui atas pertanyaannya, sudah disampaikan jawabannya oleh Pak Lukman. Kak Rosi, bagaimana nih pantauan pertanyaan dari YouTube, Kak? Ada yang baru? Pantauan dari YouTube, ada pertanyaan dari Ibu Fitri Wardani. Izin bertanya Bapak, apakah di tahun 2022 nanti akan ada wacana untuk LPDP afirmasi santri dalam negeri? Melihat di tahun ini hanya dibuka untuk tujuan luar negeri. Terima kasih. Silakan dijawab Bapak. Ya. Sebenarnya kita berharap memang program kesemuanya. Jadi kalau kemarin kita memang dalam kondisi pandemi ya, dan kita punya keterbatasan sebenarnya ya untuk seleksi. Kemarin kita baru bisa gunakan coba-coba ya pakai video conference dan sebagainya yang semula LPDP menghindari ya untuk melakukan dengan video conference. Tapi di tengah kondisi pandemi memang akhirnya LPDP mau tidak mau menempuh seleksi itu menggunakan media video conference ya. Nah, mudah-mudahan di kedepannya kita bisa full optimal ya seluruh program itu baik dalam negeri, luar negeri dan juga variasi program yang dilakukan LPDP sebelumnya itu bisa dilaksanakan. Ya kita berharap demikian ya. Gitu Pak Rosi. Baik Pak Lukman, terima kasih Bapak. Izin Bapak ada titipan pertanyaan Bapak dari pegawai di Kanwil bahwa bagaimana nih Pak apabila misalnya sudah melanjutkan pendidikan di tingkat tertentu, misal sudah S1 atau sudah S2 seperti itu Pak, dengan dana pribadi atau sumber dana yang lain, tapi ternyata mau melanjutkan, mau mengambil beasiswa di LPDP tapi di level pendidikan yang sama Pak, misal sudah S2, mengambil S2 tapi dengan jurusan berbeda yang lain dengan beasiswa LPDP, apakah diperkenankan atau tidak Pak? Iya, salah satu persyaratan yang disampaikan oleh LPDP ketika mengambil beasiswa adalah dia tidak boleh menempuh pendidikan yang sama ya sebelumnya. Ya misalnya sudah S2 ya kita berharapnya S3 yang diambil gitu. Bukan akhirnya kembali mengulang menempuh pendidikan S2 ya. Jadi levelnya dinaikkan. Ya kalau sudah S3 ya berarti sudah tidak lagi begitu. Siap Bapak, terima kasih sekali Bapak. Izin Bapak ada dari kolom chat lagi Bapak, dari Bapak Antoni Saputra bertanya bahwa salah satu syarat administrasi beasiswa LPDP adalah nilai bahasa Inggris. Pada kondisi apa seseorang yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tetapi tetap harus mengikuti program pengayaan Pak? Bagaimana Bapak? Oke, ya. Jadi begini, memang ada salah satu kekhususan di afirmasi di mana peserta program afirmasi ini akan mendapatkan tambahan program pengayaan. Ya karena apa? Karena di dalam program afirmasi kualifikasi bahasa Inggrisnya memang di bawah yang reguler ini. Ya, jadi kalau misalnya sekian dia di bawahnya. Dan di dalam nanti ketika masuk perguruan tinggi biasanya juga nanti bersyaratkan tuh ya TOEFL sekian ya atau IELTS sekian yang akhirnya dia tetap kalau misalnya di bawah rata-rata atau di bawah persyaratan yang ditentukan oleh kampus dia harus memenuhi. Nah, di sini LPDP mengisi ruang kesenjangan ini. Ya, jadi kalau afirmasi diturunkan kualifikasinya kita berharap dengan adanya program pengayaan dia akan naik nilai TOEFL-nya. Nah, LPDP menawarkan ada program pengayaan 3 bulan dan 6 bulan ya secara intensif. Ini nanti akan semuanya dipenuhi juga kebutuhannya, living allowance sudah diberikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, transport dan sebagainya. Nah, memang akhirnya di afirmasi ini kadang-kadang ada peserta yang mungkin TOEFL-nya sudah bagus. Ya, dia tidak perlu. Nah, yang kalau begini berarti dia opsional saja. Ya, tapi kalau misalnya ada yang dia sudah secara rata-rata oke, ya, tapi misalnya di luar negeri mempersyaratkan ada
IELTS yang bandnya minimal sekian gitu ya. Dia rata-ratanya oke, 6,5 gitu IELTS-nya, tapi ada band writing-nya atau apanya yang akhirnya harus dipenuhi. Nah, masih kurang misalnya. Silakan misalnya dia mau tes saja atau ikut program pengayaannya, ya kita ada opsi-opsi seperti itu. Ya, jadi demikian Bang Adit. Sudah tercerahkan untuk Bapak Antoni terkait program pengayaannya Bapak. Selanjutnya Bapak ada dari kolom chat juga dari Bapak Rahmat di KPKNL Palopo Pak. Ingin bertanya untuk tes TOEFL ITP atau sejenisnya diselenggarakan oleh LPDP atau secara mandiri ya Pak oleh penerima beasiswa? Iya, seluruh persyaratan itu ya memang akhirnya diusahakan secara mandiri, kecuali nanti kalau yang pengayaan memang kan setelah masuk ya. Tapi kalau yang persyaratan awal ketika dia mendaftar, ya itu harus dipenuhi oleh pendaftar ya atau peserta seleksi, gitu Bang Adi. Dan tidak dikoordinir oleh LPDP ya masing-masing. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin Kak Rosi kita pertanyaan terakhir ya Mbak. Kak ada pertanyaan terakhir dari YouTube. Silakan Kak Rosi apabila ada pertanyaan dari YouTube. Baik Bang Adit, ini ada pertanyaan dari YouTube dari Evi Febri. Izin bertanya, untuk beasiswa LPDP, apakah ada beasiswa khusus calon dosen? Dan saya dapat info bahwa LPDP tahun 2022 dibuka bulan Januari sampai Februari 2022. Apakah betul, Bapak? Iya, saat ini memang untuk yang dosen, ya dulu LPDP punya program khusus namanya Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia. Dilaksanakan seleksinya oleh LPDP ya dan juga didanai oleh LPDP. Ini sebenarnya merupakan kerjasama dengan Kemendikbudristek ya. Tapi sejak tahun 2021 ini memang untuk beasiswa yang segmen dosen itu semuanya akan dihandle oleh Kemendikbudristek. Ya, tapi walaupun pendanaannya tetap dari LPDP. Jadi rangkaian seleksinya, monitoring evaluasinya, kemudian kriteria dan persyaratannya itu akan nanti tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Kemendikbudristek. Ya, kita belum tahu ini untuk 2022 apakah akan ada perbedaan ya. Tadi kalau disampaikan calon dosen ya. Kalau calon dosen berarti kan belum menyandang status dosen. Kalau dosen kan pasti sudah punya NIDN atau NIDK. Nah, kita belum tahu apakah akhirnya ada perluasan segmen, ya nanti kita tunggu saja kebijakan dari Kemendikbud. Tapi perlu diketahui oleh rekan-rekan, barangkali ada dosen yang hadir di sini atau calon dosen, ya secara kuota sangat besar sekali ya yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk segmen dosen, ya dan secara persyaratan atau seleksi ini akan sangat memudahkan untuk calon dosen atau dosen untuk bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Demikian, Kak Rosi. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian sesi diskusi kita pada hari ini. Sebelum menutup acara, terlebih dahulu kami silakan kepada Bapak Lukmanul Hakim untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Lukmanul, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih ya atas undangannya. Saya dan keluarga besar LPDP menyampaikan apresiasi ya atas acara ini. Ini menunjukkan bahwa Kemenq khususnya DJKN Aceh ya ini mempunyai perhatian yang besar ya terhadap pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Nah, kita berharap memang di ke depan ya banyak program-program serupa yang akhirnya bisa menyebarluaskan informasi mengenai program beasiswa yang sebenarnya secara pendanaan LPDP ini besar ya kapasitasnya. Jadi perlu diketahui LPDP sekarang ada standby dana itu 4 triliun yang belum bisa terserap ya. Nah, kita berharap memang akan terjadi optimalisasi penggunaan ketika banyak yang akhirnya berpartisipasi. Nah, kami juga berharap ya kepada yang hadir barangkali bisa menyebarluaskan informasi beasiswa LPDP kepada kerabatnya, kepada lingkungan sekitarnya ya. Jadi silakan nanti bisa dilihat website LPDP ya kemudian media sosial LPDP untuk informasi detailnya
Ya, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas ya terhadap apa yang disampaikan dalam media LPDP, nanti ada aplikasi bantuan Kemenkeu ya, bantuan.kemenkeu.lpdp.go.id. Di situ akan ada channel kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Lukmanul Hakim atas materi yang luar biasa dan tentunya memberikan new insight terkait pengelolaan beasiswa oleh LPDP dan menjadi motivasi nih Pak bagi kita semua untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui layanan-layanan yang disediakan oleh LPDP. Luar biasa sekali Bapak. Mohon maaf, Bapak. Selanjutnya akan kami sampaikan penanya terbaik selama sesi diskusi, yaitu kepada Bapak Lutwi dari KPP Lo Semawe dan Bapak Denny Lukman Firmansyah dari pertanyaan di YouTube. Selamat kepada para pemenang. Masing-masing pemenang mendapatkan voucher pulsa sebesar 50.000. Terima kasih Pak atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi. Kami mohon izin nantinya panitia akan menghubungi Bapak terkait teknis penyampaian hadiah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya dalam kegiatan Forum Sanggar Kemenkeu 1. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir melalui link yang telah disediakan melalui kolom chat. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada Forum Sanggar Kemenkeu 1 selanjutnya. Di Banda Aceh banyak melati. Melati putih sedap mewangi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih telah menghadiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live Bapak Ibu ya. Terima kasih Ya, semua. terima kasih semua teman-teman yang udah hadir. Pak Anton nanti bikin sesi berikutnya Pak Anton. Insya Allah Bu, siap Bu. Alif ya, makasih semuanya. Bu Supriya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Novi ya? Ibu. Novi sehat nggak? Ibu nggak lihat wajahnya nih. Ini Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Salam buat semua yang di Medan ya. Siap Bu. Pak Yoki juga Pak Yoki. Iya Pak Yoki sehat kok Bu. Alhamdulillah. Oke, kita live ya. Mbak Novi. Baik Om Bu. semuanya itu yang di Medan ya. Pak Budi Ya, juga. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon izin kami end meeting Bapak Ibu.